Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Alex Pastor, dari pemain biasa hingga dijuluki The Professor di dunia kepelatihan. Menakar potensi Ula Romeni dan Jairo Riedewald, layakkah mereka memperkuat timnas Indonesia? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Alex Pastor, dari pemain biasa hingga dijuluki The Professor di dunia kepelatihan. Patrick Kluivert telah resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun, perhatian para penggemar sepak bola Indonesia justru tertuju pada sosok Alex Pastor, asisten pelatih yang mendampinginya. Pria asal Belanda ini dianggap sebagai sosok kunci yang akan membentuk strategi Garuda di bawah era Kluivert. Dikenal sebagai pelatih dengan kemampuan analisis taktik yang luar biasa, Pastor mendapat julukan The Professor. Julukan tersebut tak lepas dari rekam jejaknya yang gemilang dalam mengangkat sejumlah tim kecil menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Perjalanan karir sebagai pemain, awal yang sederhana. Alex Pastor lahir pada 26 Oktober 1966 di Amsterdam, Belanda. Berbeda dengan Kluivert yang memiliki karir pemain cemerlang, perjalanan Pastor sebagai pesepak bola relatif biasa-biasa saja. Ia berposisi sebagai gelandang dan memulai karirnya dengan memperkuat klub-klub kecil di Belanda. Salah satu tim yang lama ia bela adalah Volendam, di mana ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Selain itu, Pastor sempat memperkuat Heerenveen, tetapi tak banyak yang mencatatkan namanya dalam sejarah besar klub tersebut. Di level internasional, Pastor tidak pernah mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Belanda, menandakan bahwa karirnya sebagai pemain tidak terlalu menonjol. Selain bermain di Belanda, ia juga sempat merantau ke Belgia bersama Harel Beke, dan Austria dengan memperkuat SC Rheindorf Altach serta SC Austria Lustenau. Setelah mengakhiri karir sebagai pemain pada tahun 2001, Pastor memutuskan untuk beralih ke dunia kepelatihan. Keputusan ini menjadi awal dari cerita sukses yang membentuk reputasinya sebagai pelatih dengan pemahaman taktik mendalam. Awal karir kepelatihan, belajar dari dasar. Langkah pertama Pastor sebagai pelatih dimulai dengan menangani tim muda AS Alkmaar U19. Dari sana, ia terus mengasah kemampuannya, termasuk merantau ke Turki untuk melatih Fenerbahce U21. Namun, namanya mulai dikenal luas saat ia menukangi Excelsior pada 2009. Di klub tersebut, Pastor berhasil mencatatkan prestasi besar dengan membawa tim promosi dari Eerste Divisie, Divisi 2 Liga Belanda, ke Eredivisie. Keberhasilan ini membuat namanya semakin dikenal sebagai pelatih dengan kemampuan taktik yang solid. Pada musim 2014-2015, Pastor mendapat kepercayaan untuk menjadi manajer interim AS Alkmaar setelah Marco van Basten mundur. Meski hanya sementara, momen ini semakin memperkuat reputasinya sebagai pelatih yang andal. Julukan The Professor dan analisis tajamnya. Julukan The Professor mulai melekat pada Alex Pastor karena pendekatan strategisnya yang mendalam terhadap sepak bola. Ia dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dalam menganalisis pertandingan. Tidak hanya memperhatikan taktik lawan, Pastor juga piawai dalam memanfaatkan potensi pemain yang ia miliki. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan, atau yang akrab disapa Bung Ropan, menyebut bahwa Pastor adalah otak di balik banyak kesuksesan tim yang ia latih. Dia bukan hanya pelatih biasa. Pastor adalah seorang ahli dalam menganalisis pertandingan. Pendekatannya sangat terstruktur, dan ini bisa menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia, ujar Bung Ropan dalam salah satu wawancara. Koneksi dengan Tom Haye, pemain diaspora yang pernah ia latih. Salah satu cerita menarik dalam perjalanan karir Pastor adalah hubungannya dengan Tom Haye, pemain diaspora Indonesia asal Belanda. Pertemuan keduanya terjadi di AS Alkmaar pada musim 2014-2015. Saat itu, Pastor menjabat sebagai pelatih, sementara Haye adalah pemain muda yang tengah berkembang. Di bawah arahan Pastor, Tom Haye mendapat kesempatan tampil dalam 2 pertandingan Eredivisie. Pada pekan keempat, Haye bermain penuh saat AS Alkmaar menang 3-1 atas FC Dordrecht. Penampilan itu menjadi salah satu momen penting dalam karir awal Haye. Haye mengenang Pastor sebagai pelatih yang sangat detail dan selalu memberi arahan yang jelas. Dia tidak hanya mengarahkan apa yang harus dilakukan di lapangan, tetapi juga menjelaskan mengapa itu penting.
Pendekatannya membuat saya lebih memahami permainan secara keseluruhan, ujar Haye dalam sebuah wawancara. Bukan hanya asisten, Alex adalah otak taktik. Eric menegaskan bahwa peran Alex Pastor lebih dari sekadar asisten pelatih bagi Patrick Kluivert. Ia diproyeksikan sebagai otak di balik pengembangan taktik yang akan diterapkan Garuda di laga-laga krusial mendatang. Alex bukan sekadar pelengkap di tim pelatih. Dia adalah sosok yang memiliki pemahaman mendalam tentang strategi dan analisis pertandingan. Kami ingin timnas Indonesia bermain dengan pendekatan modern yang efektif. Alex Pastor adalah orang yang tepat untuk itu, ujar Eric. Menurut Eric, salah satu alasan Alex dipilih adalah rekam jejaknya dalam membangun tim-tim kecil menjadi kompetitif. Di Belanda, ia dikenal sebagai pelatih yang piawai dalam memanfaatkan pemain muda dan mengubah mereka menjadi pilar penting tim. Hal ini selaras dengan visi PSSI untuk memadukan pemain lokal dengan pemain naturalisasi demi menciptakan skuad yang solid dan kompetitif. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana mereka akan membawa skuad Garuda menuju kejayaan. Menakar potensi Ulla Romeni dan Jairo Riedewald, layakkah mereka memperkuat timnas Indonesia? Dalam persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan merekrut pemain berkualitas. Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia asal Belanda, Ulla Romeni dan Jairo Riedewald. Kedua pemain ini diharapkan dapat memperkuat tim Garuda pada Maret 2025, ketika Indonesia dijadwalkan menghadapi laga berat melawan Australia dan Bahrain. Dengan kehadiran mereka, lini depan dan tengah Indonesia diharapkan menjadi lebih solid. Namun, sebelum berandai-andai tentang peran mereka di lapangan, penting untuk meninjau statistik dan performa terkini mereka di klub masing-masing. Apakah mereka benar-benar layak untuk dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda? Ulla Romeni, penyerang muda dengan potensi yang belum maksimal. Ulla Romeni adalah pemain berusia 24 tahun yang baru saja memutuskan pindah dari FC Utrecht ke Oxford United pada bursa transfer musim dingin 2025. Langkah ini diambil setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Eredivisie bersama Utrecht. Selama paruh pertama musim 2024-2025 di FC Utrecht, Romeni mencatatkan 13 penampilan dengan total 729 menit bermain. Dari jumlah tersebut, ia 8 kali dipercaya menjadi starter dan berhasil mencetak 2 gol, masing-masing ke gawang SC Heerenveen dan PC Zwolle. Meskipun menunjukkan kemampuan mencetak gol, statistik ini menunjukkan bahwa kontribusi Romeni masih relatif terbatas. Setelah kepindahannya ke Oxford United, yang bermain di divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris, Romeni masih harus beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Inggris. Hingga kini, ia belum mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi tersebut. Kehadirannya di klub baru tampaknya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan gaya permainan dan ekspektasi pelatih. Dari segi kemampuan, Romeni adalah tipe penyerang yang mengandalkan insting mencetak gol. Ia memiliki penyelesaian akhir yang cukup baik, terutama dalam situasi bola mati atau peluang di depan gawang. Namun, ia perlu meningkatkan aspek lain dalam permainannya, seperti pergerakan tanpa bola, pressing terhadap lawan, dan konsistensi dalam pertandingan. Jairo Riedewald, gelandang berpengalaman yang minim jam terbang. Jairo Riedewald, pemain yang kini berusia 28 tahun, sebelumnya bermain untuk Crystal Palace di Premier League. Pada musim panas 2024, ia memutuskan untuk hengkang ke Royal Antwerp, salah satu klub papan atas di Liga Belgia, demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Namun, kepindahannya ke Liga Belgia tampaknya belum memberikan hasil yang diharapkan. Hingga Januari 2025, Riedewald hanya tampil dalam 7 pertandingan dengan total 374 menit bermain, di mana 4 diantaranya sebagai starter. Minimnya waktu bermain ini menjadi catatan penting yang dapat memengaruhi performanya di timnas Indonesia. Sebagai gelandang bertahan, Riedewald memiliki keunggulan dalam membaca permainan dan memberikan umpan-umpan akurat. Selain itu, ia juga dikenal fleksibel karena mampu bermain di posisi bek tengah ketika dibutuhkan. Sayangnya, keterbatasan menit bermain membuat kemampuannya sulit dimaksimalkan di level kompetisi tinggi. Di Royal Antwerp, Riedewald lebih sering dimainkan sebagai pemain pengganti, sehingga kontribusinya untuk tim sejauh ini belum terlalu signifikan. Jika ingin bersaing untuk tempat utama di timnas Indonesia, ia harus membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk tampil di level tertinggi. Kebutuhan timnas Indonesia dan peran penting mereka. Timnas Indonesia
di bawah asuhan Patrick Kluivert, membutuhkan pemain yang bisa memberikan dampak instan. Posisi yang diisi oleh Ola Romeni dan Jairo Riedewald adalah area penting dalam skema permainan modern. Sebagai penyerang, Romeni diharapkan mampu meningkatkan produktivitas gol timnas Indonesia. Selama beberapa pertandingan terakhir, timnas masih kesulitan mencetak gol, terutama ketika menghadapi lawan dengan pertahanan solid. Kehadiran Romeni diharapkan menjadi solusi di lini depan, meskipun ia harus membuktikan ketajamannya terlebih dahulu. Sementara itu, Riedewald diharapkan mengisi peran sebagai jangkar di lini tengah. Sebagai gelandang bertahan, ia dapat menjadi pelindung bagi lini belakang sekaligus pengatur tempo permainan. Dengan pengalaman bermain di Premier League, ia diharapkan mampu memberikan ketenangan dan kedewasaan dalam permainan timnas. Apakah mereka layak dinaturalisasi? Proses naturalisasi adalah langkah yang membutuhkan pertimbangan matang. Dalam kasus Romeni dan Riedewald, potensi mereka memang menjanjikan, tetapi ada beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian. Dari sisi kualitas, keduanya memiliki atribut yang dibutuhkan timnas Indonesia. Romeni adalah penyerang muda dengan insting mencetak gol yang baik, sementara Riedewald memiliki pengalaman bermain di level tinggi dan fleksibilitas posisi. Namun, masalah utama adalah minimnya menit bermain mereka di level klub. Tanpa waktu bermain yang konsisten, sulit bagi keduanya untuk mencapai performa terbaik mereka. Ini menjadi tantangan besar bagi pelatih dan tim kepelatihan timnas Indonesia jika ingin memaksimalkan kontribusi mereka. Yang jelas, harapan besar ada di pundak mereka, dan mereka harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa naturalisasi ini adalah keputusan yang tepat. Dengan tantangan besar di depan, termasuk laga melawan Australia dan Bahrain, kehadiran pemain seperti Ola Romeni dan Jairo Riedewald bisa menjadi pembeda. Namun, konsistensi dan pembuktian di level klub akan menjadi kunci utama keberhasilan mereka di timnas Indonesia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.